Selamat malam, Tum. Malam. Gimana menurut pendapat Pak Ketum tentang Pak Ganjar Pranowo, statement dia tentang persepak bolaan yang tidak jadi di Bali? Oh, yang U20 itu U20. sama FIFA. Iya. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya Pak Ganjar Pranowo tuh orang cerdas gitu loh, pemimpin yang layak menjadi presiden Indonesia ke depan gitu kan. Iya. Kenapa? Karena dia tahu sejarah bangsa Indonesia ini berdiri bisa merdeka karena siapa? Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Karena statement Pak Ganjar Pranowo tentang Israel, ya keberatan masyarakat Indonesia yang majemuk ini terkait dengan adanya Israel yang akan mengumandangkan lagu kebangsaannya di Indonesia di Bali ya. Itu saya rasa sah-sah aja. Karena kan orang Indonesia ini kan memang banyak yang simpati dan empati kepada Palestina kan gitu. Kita tahu Israel ini menjajah dan mengintimidasi serta mendiskriminasi orang Palestina, terlepas dari masalahnya apa, perebutan lahan lah, perebutan apa kek gitu. Itu masa bodoh gitu. Yang jelas di sini Palestina ditindas oleh Israel kan gitu, dan Palestina itu kita punya sejarah. Sejarahnya adalah Palestina adalah negara pertama satu-satunya yang menyetujui kemerdekaan Indonesia. Terbukti dengan menandatangani satu persyaratan yang diajukan oleh PBB tentang 10 negara yang wajib merekomendasi kemerdekaan Indonesia. Gitu loh. Pada saat itu nggak ada yang mau tanda tangan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya apa? Palestina duluan. Kami akan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kami siap bertanda tangan katanya. Gitu loh. Demi kemanusiaan. Palestina tuh pada saat itu negara merdeka. Dia tanda tangan untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya sah Indonesia merdeka. Karena pasca Bung Karno itu mengumumkan kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia belum sah merdeka. Karena belum diakui oleh PBB. Sudah mendeklarasikan secara de facto, dia sudah mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945, tetapi secara de jure belum diakui oleh PBB karena harus ada persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan tentang resolusi PBB dan persyaratan PBB. Gitu loh, tentang terkait dengan kemerdekaan satu negara yang bergabung dengan PBB. Itu makanya tuh sejarah itu terukir. Liga Arab inilah yang memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada Liga Arab, khususnya Palestina, Indonesia sampai sekarang masih makan tiwul. Merdeka tapi nggak diakui dunia, buat apa? Gitu loh. Makanya kita harus berterima kasih kepada Palestina, terlepas dia tuh perang sama Israel, masalah perbatasan kek, masalah perampasan hak apa bodoh amat gitu. Yang jelas negeri Palestina pada saat itu yang merdeka telah membantu memerdekakan Indonesia. Dia yang berjasa. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Nggak ada itu negara-negara yang, apalagi Cina, nggak ada negara Cina yang merdekakan Indonesia. Ketika Indonesia secara de facto mengumumkan kemerdekaannya, lalu diberikan persyaratan oleh Amerika dan PBB. Persyaratannya apa? Harus ada 10 atau 20 rekomendasi dari negara-negara yang sudah bergabung dengan PBB. Ya, pada saat itu negara mana yang pertama yang mengajukan tangan untuk menandatangani surat rekomendasi itu? Palestina. Lalu disusul oleh Jordania. Lalu disusul oleh Irak, apa segala itu. Gitu, nggak ada, itu semua Timur Tengah, jasa Timur Tengah, jasa orang Arab. Makanya Indonesia merdeka. Makanya sekarang kalau orang ngomong kodran kadun kampret sampean. Nggak ngerti sejarah, dasar otak jongkok. Gitu. Berarti Palestina itu cukup andil ya Pak Ketum? Bukan andil lagi, berjasa. Kalau Jasa, Palestina tidak tanda tangan pasal itu, kita sekarang masih telanjang dada, telanjang bulat, makan nasi tiwul dijajah oleh negara yang kesekian kalinya, negara lain setelah Jepang. Itu loh. Dan berkat pembom-boman Nagasaki dan Hiroshima, jasa Amerika, maka Indonesia merdeka. Ingat ya, Timur Tengah dan Amerika yang pernah berjasa di Indonesia. Jasa Timur Tengah merekomendasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, pertama Palestina. Yang kedua, pasca Amerika membom Nagasaki dan Hiroshima, akhirnya Indonesia merdeka secara de facto. Amerika berjasa juga loh mengebom, karena setelah Belanda hengkang, datang Jepang ngejajah Indonesia 3,5 tahun, lalu dibom sama Amerika karena ada masalah apa nggak tahu. Itu politik internasional. Gitu loh. Makanya jangan lupakan itu Amerika dengan Arab, Liga Arab. Kalau ada orang benci Amerika, ada orang benci Liga Arab, ini manusia nih udah ini perlu dicurigai, jangan-jangan otak komunis. Oke, makasih.